Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman subscriber Didi Alunsa dimanapun berada. Di hadapan saya sudah ada teman saya, ya, satu perjuangan dulu. Wah, Mas Ahmed. Assalamualaikum, Mas Ahmed. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mas Ahmed atau Ahmad sih, bener Mas? Bebas. Bebas ya? Bebas. Gimana ceritanya dulu kok bisa Ahmed namanya itu, Mas? Kalau bukan Ahmed gitu. Ahmed itu kan dulu waktu kuliah saya sering jualan roti. Yang bawa, jadi saya di teman-teman manggilnya Ahmed Bakery. Ahmed Bakery. Iya, waktu masih kuliah gitu kan. Akhirnya manggilnya daripada Ahmad susah, Ahmed aja. Ya wes, mana. Mas Ahmed, kenalin dulu dong, ini Mas Ahmed ini siapa sih sebenarnya? Biar teman-teman subscriber di Didi Alunsa ini kenal, Mas. Monggo, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Ahmad Sobirin. Ahmad Sobirin. Kalau di desa sih lengkap, ada yang kalau teman-teman sih manggilnya Ahmed, tapi kalau di desa terkadang masyarakat lebih familiar ngambilnya Sobirin gitu. Sobirin. Sobirin. Jadi kalau saya sekarang ya menggeluti dunia pertanian ya. Jadi kami mendampingi petani gula kelapa. Petani gula kelapa dengan produk utamanya kami adalah gula semut coconut sugar. Kemudian kita pasarkan melalui online maupun offline maupun alhamdulillah untuk yang curahnya, untuk produk kami sudah mulai ekspor dari tahun 2013-an. Masya Allah. Ya, ini nggak dibawa nih produknya nih. Nah, ini kebetulan kita baru dari luar kota, jadi nggak boleh bawa barang banyak-banyak. Nanti saya kirim nih ke sini. Masya Allah, iya. Khusus. Mas Ahmed, apa namanya? Berarti selama ini aktivitasnya apa nih, Mas? Akhir-akhir ini aktivitasnya apa nih? Kalau aktivitas kita mendampingi petani ya, petani ya? Karena kita pemberdayaan, tidak kemudian produknya petani yang kita coba pasarkan. Jadi dari 2012 itu mulai dari 25 petani, kemudian 100 petani, kemudian dari 1 desa, 2 desa, dan sekarang tahun ini ya kita targetnya di 10 desa, di 5 kecamatan ya, kurang lebih hampir 1000 petani. Masya Allah. Petani. Pemberdayaan petani lah ya. Pemberdayaan petani. Oke, nah ini bagi teman-teman yang belum kenal Ahmed, nanti bisa searching aja ya, Ahmad Sobirin. Nah, beliau ini nominasi apa, Mas, kemarin sempat juara di Astra itu? Satu Indonesia Award 2016. Satu Indonesia Award, nanti bisa dicek ya di foto ini. Nah, beliau ini menjuarai satu Indonesia Award bidang kewirausahaan. Masya Allah. Mas, nah ini cerita dong, Mas, tentang dulu awal kisahnya itu gimana, Mas? Setelah ini kan, setelah jadi juara di sana kan baru ikut istilahnya berkontribusi memberikan pemberdayaan kepada masyarakat petani setelah mengikuti satu Indonesian Awards ini kan nih, Mas? Ya, sebenarnya atau sebelumnya. Jadi kalau kami melakukan pemberdayaan 2012, kemudian impact yang dirasakan, kemudian waktu itu 2015 difasilitasi Pak Camat, kita didaftarkan pemuda pelopor di Kemenpora, kemudian berlanjut jadi kayak kegiatan kita sudah ada impactnya, kemudian kayak lanjut wording gitu sih. Tetapi bukan itu intinya, itu sebagai sebuah bonus saja, bahwa yang terpenting adalah petani ini pendapatannya bisa naik. Karena yang tadinya mereka produksi gula cetak yang paling 1 kilo 5 ribuan, kemudian kita beralih ke gula semut, yang gula semut kelapa maupun gula semut aren, yang pasarnya mayoritas adalah ekspor, bisa diangka sampai kemarin angka tertinggi di tingkat petani itu 21.000 per kilogram. Oh, tinggi. Berarti kenaikannya berapa persen tuh? Berarti bisa berapa? 400%-an ya. 400% ya. Wah, ini bentar nih, ini menarik nih kalau tahu, Mas ya. Ini kalau sampai tahu nih informasi ini kepada petani-petani yang lain di seluruh Indonesia. Wah, ini mungkin petani yang lain mungkin akan lebih milih ekspor aja deh kayaknya nih produk saya nih. Benar-benar. Daripada diambil tenggula nggak jelas itu kan, harganya pun semakin diperas sama pemain-pemain tenggula gitu kan. Nah, benar. Ini gimana cara Mas Ahmed merayu para petani ini untuk mau mengedukasi lah masyarakat petani ini agar
tahu lah istilah-istilah ekspor dan ini loh ada yang lebih untung nih. Gimana caranya Oke. Mas? Ada triknya nggak? Kalau kami melakukannya, kita melakukan pendekatan. Jadi walaupun PR terbesar kami ketika turun ke desa itu adalah merubah cara pikir Cara petani pikir ya. dulu ya. Terkadang petani itu ataupun masyarakat desa bukan secara umum ya, tetapi ketika kita arahkan sesuatu hal yang sifatnya nanti untuk menaikkan pendapatan, tetapi sesuatu itu baru, itu biasanya susah untuk Benar. ini ya. Setuju Makanya ya? melakukan pendekatan dulu. Jadi awalnya kita kumpulkan petani 25 petani itu yang memang satu RT gitu. Jadi wilayahnya waktu itu orang tua, jadi ketua RT saya kumpulin aja terus ngobrol. Ini ada pasar gula semut katanya sudah mulai ekspor. Produknya seperti ini. Bagaimana kalau kita bikin kelompok tani? Itu pertama. Jadi kita bikin kelompok tani. Kemudian petani ini tidak langsung oke. Jadi petani sampaikan bahwa Mikir-mikir dulu dia. iya, karena kelompok tani yang sudah terkadang kelompok tani itu dibentuk hanya untuk menurunkan dana pemerintah. Iya kan? Tahu. Iya, Dari dana pemerintah nanti habis, petani juga kelompok tani juga bubar gitu. Sama, Nah, semua petani juga ngomong kayak gitu. Makanya saya bilang, nanti kita buktikan bahwa kita beda. Nah, kemudian ketika sudah bikin kelompok tani, kita cari nih link ke dinas. Ya, siapa yang membawai petani ini, kelompok tani itu binaannya dinas apa? Oh, dinas pertanian. Saya sampaikan, kami ada kelompok tani. Nah, mereka datang bawa program pelatihan, kemudian di SK-kan, bahkan masuk di Simluhtan. Kalau di kementerian itu kalau sudah masuk Simluhtan bisa jadi prioritas, dapat bantuan pemerintah pusat juga. Benar. Nah, akhirnya satu bikin kelompok tani, kemudian kita mulai kolektifkan produk mereka, bikin gula semut dari pintu ke pintu. Nah, mereka ketika sudah bikin gula semut ini, coba kita pasarkan. Harganya waktu itu kita mulai di harga 11.000 1 kilo. 11.000. Tadinya 5.000 kan? Tadi 5.000. 11.000. Kemudian kita dapat pasar, buyer, kemudian semakin naik. Nah, akhirnya satu kelompok ini berkembang. Akhirnya petani yang lain itu kan kayak kalau bahasa Jawanya niteni ya, nunggu. Coba kayak apa buktinya gitu kan. Kalau sudah buktinya ada nggak gitu. Ketika sudah ada, mereka akhirnya bikin, Mas, saya minta didampingi dong, Mas. Saya minta didampingi, Mas. Ada juga kades yang sampai kontak, Mas, petani kami tolong didampingi, Mas. Syaratnya apa? Bisa masuk komunitasnya, Mas Sobirin dan lain sebagainya gitu. Nah, kami tidak ada syaratnya. Yang penting komitmen bareng-bareng. Kemudian alhamdulillah dari satu kelompok sekarang di 14 kelompok tanian berkembang ya, yang tadi hampir 1.000 itu kami sangat open ya, bahkan kemarin ada petani-petani ataupun di luar Jawa menyampaikan gimana kalau pengembangan di luar Jawa gitu kan. Oke saja, tetapi di sana ada nggak yang ini kan jadi kayak sebuah tradisi. Jadi pemanjat pohon kelapa kan tidak semua daerah itu mau gitu kan. Betul. Barangkali di luar Jawa itu pohon kelapa lebih banyak, tetapi yang manjat untuk setiap hari melakukan penyadapan nira itu belum tentu mau gitu kan. Nah, kalau Jawa itu kan tradisinya sudah melekat dari nenek moyang gitu. Nah, itu kemudian kita bikin kelompok dan lain sebagainya. Kenapa kok kami juga memutuskan mau mendampingi petani? Karena memang petani sendiri ya banyak yang keluarga saya, ada kakak ipar saya masih itu sampai sudah jatuh 4 kali dari pohon kelapa sampai sini, tulang ininya patah, tulang ekornya sudah patah. Sekarang masih aktivitas. Kenapa? Keterpaksaan. Kemudian yang kedua tidak ada kayak jaminan hari tua, kemudian apalagi kayak BPJS nggak kepikiran sama sekali. Mereka bisa makan buat besok aja sudah luar biasa ya. Gitu kan. Nah, kita satu persatu akhirnya ya petani itu ya kita bayarkan BPJS tenaga kerjaan setiap bulan, kemudian ada santunan untuk dana sosial, kemudian barangkali itu juga beasiswa untuk putra-putrinya gitu. Dan yang ini kita gandeng beberapa dinas itu ya meningkatkan pengetahuan maupun skill petani. Jadi bikin pupuk organik itu seperti apa, difasilitasi, kemudian cara pertanian organik itu apa saja yang boleh, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Berarti banyak yang harus diedukasi Mas ya, harus banyak sekali. Berarti banyak dong PR Mas Ahmed nih ya. Banyak banget. Nah, saya menarik untuk yang petani luar Jawa tadi Mas bilang dia. Jadi kalau misalnya saat ini kan mungkin selama ini Mas muter-muter lah ini ya, mengedukasi masyarakat Jawa ya, terutama wilayah Jawa dulu betul. Untuk ini loh ada yang lebih besar keuntungannya dibandingkan kalau kita
Jual cuman kelapa jual kelapa gitu. biasa gitu kan. Nah, karena saya juga banyak Mas, kayak di Sumatera juga banyak sebenarnya untuk yang apa namanya itu petani-petani kelapa, kelapa. gitu. Tapi ya, nah untuk mengedukasi inilah yang penting nih ya. Benar. Karena nggak semua petani kadang percaya, dan mereka juga mungkin punya beberapa istilahnya apa ya, jadi mungkin banyak yang nipu ya Mas ya, karena sering dapat tengkulak, dapat harga sini ditipu harganya ya, katanya oh ini harganya udah turun ya, padahal sebenarnya nggak turun ya, akhirnya mau nggak mau dijual dengan harga yang lebih rendah gitu. Nah oke Mas, ini prosesnya gimana nih Mas? Kalau misalnya anggaplah saya ini misalnya orang luar Jawa ya, tapi saya pengen gabung di kelompok tani sebagaimana Mas Ahmed membuat kelompok tani tersebut dan diedukasi, dan kemudian nanti jadilah produk yang kemudian dijual secara ekspor. Itu alurnya gimana Mas? Oke. Kalau kami biasanya melakukan pendekatan dulu ya, pendekatan secara personal ke petani, kemudian yang kedua kita pemetaan wilayah juga. Dalam artian pemetaan wilayah, ini kelapanya jenis apa dulu nih? Oh, kelapa. Kalau yang ini paling sementara paling bagus sih kelapa dalam. Kelapa dalam itu yang pohonnya tinggi-tinggi alami itu. Bedanya gimana bedanya itu? Jadi ada varian kelapa dalam, ada yang varian kelapa genjah. Kalau yang kelapa genjah itu kan lebih pendek. Lebih pendek. Jadi semakin tinggi semakin bagus berarti. Semakin tinggi semakin bagus karena itu kayak nenek moyangnya pohon kelapa, varian utamanya gitu kan. Nah, kalau yang pendek itu biasanya untuk buah bagus, buahnya banyak, lebat gitu, tapi kalau untuk kandungan gulanya itu sedikit. Ya, makanya tetapi yang sedang kita kembangkan adalah ya pohon yang lebih pendek tetapi dengan kualitas yang bagus, kadar gula yang bagus, biar petani resiko jatuh kecelakaan maupun kematiannya bisa kita tekan. Oh, itu sampai pohon kelapanya pun diurus ya berarti ya? Diedukasi juga ya? Iya, makanya kalau di sistem organik itu semuanya dari mulai jenis bibitnya gitu ya. Contohnya ketika kita mapping di luar Jawa gitu kan, kita pohon kelapanya kita lihat Kemudian yang kedua tanahnya itu historinya atau secara ininya dipupuk apa gitu. Dipupuk semua apa? Mempengaruhi rasa lah ya. Iya. Karena kualitas kalau kita, dan rasa. Betul, karena kita sistemnya organik. Jadi kalau memang dia pakai kimia, terakhir kapan? Jadi kalau kita biasanya 3 tahun, minimal 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun kita berarti mulai ke konversi ke organik ya, mulai ke organik dari konvensional ke organik. Kalau itunya kemudian kita petaninya kita kumpulkan, mereka mau menerapkan sistem SOP kita gitu kan. Kemudian pertaniannya tadi menerapkan sistem organik, tidak boleh ada pupuk kimia sama sekali, tidak boleh ada tambahan unsur kimia dalam apa istilahnya pembuatan gula, kemudian dari peralatan dan sebagainya harus higienis. Boleh kita nanti langsung. Anggaplah saya udah memenuhi syarat nih. Tahap berikutnya? Tahap berikutnya berarti sudah mulai produksi. Kalau mulai produksi itu diajarin nggak cara produksinya? Nah, itu harus diajarin. Kita ajarin biasanya kalau untuk kelompok, untuk awal, untuk satu daerah yang belum pernah itu kayak kita bikin apa ya, gitu ya bareng ya. Jadi satu petani kita kumpulkan, kita praktek satu dapur sehat ya, ataupun satu dapur gitu. Kita praktek, kemudian mereka ikut praktek. Nah, hasilnya seperti apa? Baru nanti diajarin cara berjualan. Nah, kalau jualannya, kalau untuk yang produk yang natural secara ini, yang kalau kapasitas kami, kebutuhan kami masih kurang, ya masuk ke kami tarik gitu. Jadi langsung tidak hanya pelatihan. Berarti lewat ke Mas Ahmed yang jualkan secara ekspor. Bisa gitu. Tapi kalau mereka mau memasarkan secara pribadi sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Malah itu justru bagus. Malah bagus. Bagus ya. Kan. Jadi semakin banyak yang mandiri kan, berarti mandiri secara pasar juga. Oke. Nah, Mas, ini nggak ada persaingan secara kelompok tani. Misalnya saya nih ya, saya udah Mas Ahmed ajarin, dan saya udah merasa dapat keuntungan yang besar nih. Nah, tahu-tahu Mas Ahmed bilang, saya punya niat akan membuat seluruh petani kelapa di seluruh Indonesia ini akan saya edukasi, akan saya berikan mindset yang bagus agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, tapi petani yang lain kan punya mindset begini ya. Loh, nanti kalau petani lain dapat ilmu yang sama, produknya juga mirip,
Iya. kompetitor saya dong dia Iya. nanti ini. Ini gimana mindset mereka tuh? Ya, jadi pertama dulu ya. Pertama kenapa kita bikin kelompok tani itu karena biar ada apa ya? Biar petani itu lebih mudah kita arahkan kan. Iya. Karena kalau kita door to door ke petani kan repot kan. Repot. Jadi ketika pertemuan Ada kita data hadir lah ya. sampaikan materi dan sebagainya. Kalau yang tadi disampaikan itu ya selama nanti kok pasar masih kuat, kemudian kuota kita masih kurang ya semuanya akan terserap gitu. Jadi tidak ada yang petani diunggulkan dengan petani yang itu enggak. Jadi kalau kelompok tani itu lebih ke sebagai sarana bahwa untuk penyampaian ataupun penyamaan ya SOP, kualitas, quality control gitu. Kemudian tentang aspirasi mereka kita serap. Nah, jadi lebih ke arah itunya bukan. Jadi kalau semakin banyak petani yang gabung dan mereka bikin kelompok tani itu sangat bagus. Karena kita mudah untuk pemberdayaan, kemudian pemerintah juga gampang sekali masuk. Karena syaratnya pemerintah mendampingi petani ya lewat kelompok tani, nggak bisa individu-individu seperti itu. Malah Gitu. bisa dapat pendanaan banyak ya. Nah, dari pemerintah benar, dapat, benar. dari dinas dapat. Betul. Ya, dapat pelatihan dari Mas Ahmed lagi. Betul, Wah. oke. Oke. Berarti ini Mas Ahmed nih Masya Allah ya teman-teman sekalian. Teman-teman subscriber Didi Arunsyah dimanapun berada ya. Saya mengenal Mas Ahmed sebenarnya dari mahasiswa dulu Mas ya. 2006 ya. 2006 ya. 2006. Masya Allah ya. Lama sekali. Nah kemudian terdengar lagi suara Mas Ahmed ini ya setelah saya melihat wah kesibukannya lebih bagaimana mengedukasi ya masyarakat tani ya untuk mengelola produknya agar lebih menguntungkan untuk pihak-pihak petani-petani kelapa ya di seluruh Indonesia. Ini targetnya seluruh Indonesia berarti kan Mas? Targetnya ya itu petani kelapa, jadi Petani seluruh kelapa Indonesia ya, seluruh bisa. Indonesia ya. Iya. Nah, selama ini untuk produk Mas Ahmed sendiri, apakah dari itu juga apa namanya kelapa juga? Iya. Apa Mas? Coba sebutkan brandnya apa? Iya. Teman-teman tahu. Produk kami brandnya Semedo Manise. Semedo Manise. Wah, Kalau nggak ada pula ya di sini kalau ada. Bisa dikait. iya nanti menyusul ini. Semedo itu sebenarnya nama desa tempat saya lahir. Kenapa kok saya pakai nama brand Semedo? Itu karena desa saya itu dulu desa tertinggal. Saya dulu mengiranya pemain bola Mas Semedo Iya, itu. sama. Ada pemain bola, ada juga kalau saya searching di Semedo itu ada kayak apa namanya di Tegal itu. Kayak museum. Ya. Museum. Semedo juga ada pemain Barcelona kalau nggak salah. Iya, pemain Barcelona. Nah, pemain Portugal ya. Semedo itu nama desa. Kemudian banyak sekali anak mudanya yang secara jati diri kurang bangga sebagai anak desa karena biasanya dikenal sebagai anaknya petani kelapa yang pendapatannya rendah. Kemudian tempat kami itu bukit, jadi kami disebutnya biasanya anak gunung ya, anak gunung. Kemudian pendapatan rendah. Saya pengen mengembalikan itu, jadi anak mudanya biar semuanya bangga bahwa ini. Makanya kami pakai brand Semedo Manise. Manise karena itu bahasa Jawa, manis gitu kan. Manis bukan ya sebenarnya mirip-mirip Ambon ya, mirip-mirip Ambon. Tetapi itu asli dari Banyumas ya, dari Banyumas. Produknya jadi kita produk utamanya gula semut. Gula semut itu ya bisa dikatakan gula semut, bisa dikatakan gula kelapa gitu kan, coconut sugar. Kalau gula aren itu ya? dari pohon aren sama. Oh sama. Sama, kita ada produk gula semut kelapa, ada gula semut aren. Gitu. Nah, gula semut sendiri ada kita bikin gula semut original, kemudian kita bikin varian rasa juga, ada yang agar masyarakat Indonesia terbiasa konsumsi ini, kita bikin varian-varian. Jadi ada yang rasa temulawak, ada yang rasa kunyit, daun sirsa, kemudian ada yang ada dibuat rasa-rasa begitu bikin Mas? rasa-rasa. Kemarin yang Mas kirim perasaan belum ada rasa-rasanya itu. Nah, nanti yang baru ini, ada yang baru, ada rempah ya, yang ini biasanya pada suka banget rempah. Kalau rempah itu sudah lengkap, jadi isinya ada gula semut, ada jahe, kapulaga, lada, sereh, dan daun pandan jadi satu. Jadi tinggal siapkan air panas, seduh, isi, aduk. Ini kalau nggak puasa mungkin kita udah cicipi nih. Kalau yang original kan kalau kita misalnya minum apa tambah itu kan kopi teh buat masak, kan. bikin tapi ini yang terbaru berarti nggak perlu lagi, tinggal air panas saja campurkan aja. Betul. Gitu ya. Dan itu biasanya plus tergantung kita kesukaannya. Kalau kita suka kopi, kita taburi kopi. Kita kalau banyak yang ibu-ibu bikin testimoni,
pakai susu Mas, enak kasih susu gitu. Oh, Jadi sesuai selera masing-masing. Tetapi bahwa gula semut ini kenapa kok nilai ekspornya tinggi? Karena mengandung, itu tadi mau saya tanya. ya, Kenapa tuh? mengandung glycemic index yang rendah. Oke. Glycemic index yang rendah. Jadi ini sangat berpengaruh ke gula darah. Gula darah. Lebih aman lah daripada gula putih gitu. Ya, daripada gula putih, gula yang lain ini paling rendah ya. Karena dia pertama organik, natural, kemudian glycemic indexnya rendah. Jadi banyak yang testimoni mereka penderita diabetes dan kata dokter konsumsinya gula semut ini gitu. Karena malah diperbolehkan. Ya, karena nanti netral katanya. Jadi memberikan efek manis tetapi tidak menaikkan gula darah, tidak menurunkan. Jadi stabil. Gitu. Asal ininya ya, asal takarannya masih wajar ya, nggak langsung berapa itu ya sama aja secara ini. Karena ya. orang sakit gula nih kan, kalau naik salah, turun ngedrop, gitu kan, mau nggak mau harus stabil. Betul. Gitu. Dan dengan gula semut ini bisa. Dan ini juga kalori, jadi bisa untuk diet. Oh iya tuh. Diet juga gitu. Nah itu kenapa gula ini sangat dimintai pasar luar negeri. Jadi luar negeri itu bisa satu negara satu bulan bisa 1.000 ton kebutuhannya. Ih, Masya Allah. Nah, kalau kita sendiri Indonesia itu masih belum terbiasa ini karena harganya lebih mahal dari cane sugar, gula putih. Kemudian rasanya tidak semanis gula ini ya, tidak semanis gula putih. Oke. Nah, itu. Jadi kemudian kayak kita ngopi itu agak aneh juga kalau yang belum terbiasa. Tapi kalau kembali lagi bahwa kesehatan itu nomor pertama, itu kita akan mulai gaya hidupnya kita mulai. Apalagi luar negeri fokus pada kesehatan ya. Iya, betul gitu. Makanya barangkali yang Indonesia pengen coba ini ya ke berbagai varian rasa yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi Mas, karena sudah azan ini. Oke, siap. Mas, ekspornya udah ke berapa negara nih Mas? Ekspor yang ini sih sudah beberapa negara dari tahun 2013, tetapi kalau untuk yang saat ini kita ada fokus di pasar Jerman ya. Jerman ya. Pasar Jerman. Walaupun kita masih kerjasama dengan eksportir, tapi kita dengan kapasitas ini kita lagi menyiapkan tim kita itu bisa ekspor secara mandiri. Masya Allah. Begitu teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Ahmed, terima kasih sudah mampir di sama-sama. SU United, sudah mampir ke rumah. Siap. Jauh-jauh dari Purwokerto. Siap, ditunggu. Oke. Datangannya di Banyumas ya. Mas, kalau mau subscribe channelnya apa namanya Mas? Kalau channel YouTube-nya Semedo Manise Sejahtera. Semedo Manise Sejahtera. Silakan teman-teman langsung aja subscribe nih ya. Di bawah ini. Monggo silakan. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Yang merasa kenal dengan Mas Ahmed, boleh langsung aja komen di kolom komentar kami. Terima kasih Mas Ahmed ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.